Dari 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung, ada yang Pak Ahok kenal? Maya saya kenal, Riva saya kenal, Yogi saya kenal, rapat yang tiap minggu kok marah-marahin kok. Dari yang sepanjang ini Pak Ahok marah-marah seemosi ini, dari nama-nama yang Pak Ahok kenal, mana yang paling sering Pak Ahok bikin Pak Ahok emosi? Yang gue bilang ya, mereka ini paling pintar, dimarahin cuma dia ngeyel nggak dikerjain. Minggu depan datang sama lagi. Sampai hari ini SPBU masih pakai tunai. Gue udah minta 4 tahun yang lalu. Bayangin nggak? Kenapa dia berani? Karena dia tahu gue nggak bisa mencat dia. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, gue penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Riva Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Gila. Ini update terbaru nih. Ternyata tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Pertamina ini tidak hanya merugikan negara 193 T, tetapi hampir 1000 T, hampir 1000 triliun. Itu baru kerugian negara tuh. Gimana kerugian masyarakat? Hah? Misalnya kali-kaliin aja nih, harganya Pertalite misalnya ya 10.000. Terus kalau misalnya beli Pertamax yang mana isinya sebenarnya Pertalite itu harganya 13.000. Berarti setiap 1 liter, misalnya satu orang aja nih, satu masyarakat setiap mengisi 1 liter dari tahun berapa itu, mereka ada kerugian 3.000. Nah kali dah tuh, berapa kali dia dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ngisi bensin. Nah kerugiannya baru satu tuh, baru satu. Kali berapa juta masyarakat yang selama ini tertipu. Bisa nggak sih dituntut gitu pengembalian duit gitu buat masyarakat? Karena yang rugi bukan cuma negara, tapi masyarakat weh. Kita rugi cuy. Jadi bagus nih kalau misalnya masyarakat benar-benar bersatu nih nuntut ke Pertamina gitu, balikin duit gue, ya kan? Kan selama ini bukan Pertamax yang dibeli, Pertalite. Miris emang negara kita itu, susah banget orang ya, jujur ya. Padahal gaji lo tuh kampret, gaji lo itu miliaran, masih aja lo mau manipulatif masyarakat. Dasar nih ya, penghuni neraka lu, iblis. Ini kan undang-undang untuk terpidana kasus korupsi kan ini nggak jelas dan nggak ditegasin ya. Nggak tahu dah tuh kenapa itu anggota-anggota DPR sana tuh kagak mau ngesahin, misalnya kayak perampasan aset atau dihukum metong bagi terpidana korupsi. Ngapa kalian nggak mau, Kalau misalnya nggak mau, gimana kalau masyarakat aja gitu, ya, yang buat sanksi sosial. Tapi sanksi sosial yang bukan bullying aja gitu. Nanti kalau misalnya ada terpidana korupsi yang kita tahu, kita datengin aja rumahnya, ya kan, persekusi keluarganya kan kayak gitu. Karena masyarakat udah muak sebenarnya. Apalagi kalau misalnya nanti ini udah diadili gitu ya, tahu-tahu hukumannya cuma 5 tahun penjara, denda 1 miliar. Alah mak, hakimnya juga nanti digeruduk masa, datengin rumah lu, gimana ya, gitu aja kali ya. Karena ini para pemangku jabatan di Indonesia ini nggak mau semuanya bersatu untuk fokus memberantas korupsi. Nah, mungkin karena mereka juga kali pelakunya. Nah, gimana kalau misalnya masyarakat aja ya yang menjalankan sanksi sosial, cancel culture-nya kayaknya masyarakat Indonesia ini harus bersatu deh buat jalanin, atau seenggaknya dimulailah dari sekarang gitu ya. Gimana kita bikin tawar-tawaran nih ke pemerintah nih. Kalau pemerintah eksekutif sih udah membuktikan ini ya, kalau saya lihat ya, dengan ditangkapnya dan terbongkarnya orang-orang yang berlaku korupsi di badan-badannya dia gitu ya. Itu kita patut apresiasi juga. Cuman yang yudikatif nih sama legislatif nih jadi kalau misalnya di yudikatif ini hakim-hakimnya, jaksa-jaksanya ini benar-benar tidak mau mengabulkan harapan-harapan masyarakat terhadap terpidana korupsi, hati-hati lo ya. Sekarang masyarakat makin garang lo ya, jangan sampai kalian yang digeruduk atau kalian yang kena sanksi sosial. Careful. Pertamina itu nggak ngoplos. Lah terus gimana korupsinya? Jadi pertama ada permufakatan jahat agar bisa impor. Menurut Undang-Undang Pertamina itu wajib mengutamakan minyak dalam negeri dibandingin impor. Nah tapi oleh 3 tersangka, mereka mengkondisikan supaya bisa ada impor.
Jadi produksi kilangnya diturunin sehingga nggak cukup nih, harus impor dari luar negeri. Yang kedua, ada penufakatan jahat untuk tender impor minyak. Nah, karena udah bisa nih impornya, nah Pertamina tuh buka tender ke perusahaan swasta, yang mana ini juga udah dikondisikan. Nah, ada deh pemenangnya dari swasta yang mereka jadi tersangka juga. Padahal tendernya ini harganya tinggi, tapi jadi pemenang. Gak cukup sampai situ, pengiriman impor minyaknya itu juga di markup. Karena udah mahal nih harga dari impornya, ya otomatis sampai ke Indonesia ya makin mahal dong. Otomatis subsidinya jadi makin banyak, ya kan? Selain itu, Dirut Pertamina Patraniaga juga melakukan pengadaan BBM RON 92. Padahal aslinya yang dibeli itu BBM dengan kualitas RON 90. RON 90 ini di blending. Nah, ini gue kurang paham bahasa di blending, karena gue bukan orang perminyakan ya. Kata Pertamina sih ini beda sama oplos. Kalau oplos tuh dicampur air, dicampur apa. Nah, kalau di blending ini dicampur bahan-bahan, zat-zat yang memang diperbolehkan. Coba mungkin yang ngerti komen. Di blending menjadi RON 92. Jadi korupsi Pertamina ini lebih dari blending, tapi banyak markup dan pengkondisian untuk impor. Yang mana sebenarnya mungkin kita nggak perlu impor. Menurut Kejaksaan, kerugian negaranya itu mencapai 193 triliun rupiah. Tapi itu cuma di tahun 2023 aja. Ini tempusnya atau kejadiannya sejak tahun 2018 sampai 2023. Dan itu masih dihitung untuk pastinya berapa kerugian negaranya. Kayaknya masyarakat juga udah nggak percaya lagi ya sama Pertamina. Gimana nih guys, kalian masih pakai produk Pertamina apa enggak? Coba komen. Bang, ini kita bisa nuntut Pertamina nggak sih? Masa selama ini kita ditipu? Rugi dong, menarik nih. Dirut Pertamina ketahuan korupsi, oplos Pertalite jadi Pertamax. Bahkan Kompas bilang kerugiannya bisa sampai 968,5 triliun. Astagfirullah, duit semua itu. Udah tahu beritanya begini semua, malah muncul berita ini. Pertamina tegaskan, Pertamax bukan hasil oplosan, tapi proses blending. Apaan nih bedanya? Bahasa bayinya itu, oplosan adalah campuran yang tidak terukur, blending adalah campuran yang terukur. Intinya ya, sama-sama dicampur. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Makanya mereka nggak mau kalau dibilang ini oplosan. Masalahnya kan bukan terukur atau nggak terukur, tapi apa yang kita beli beda dari kualitas yang seharusnya. Karena Kejaksaan Agung Kejagung mengungkap modus yang dilakukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang dalam mengoplas Pertalite menjadi Pertamax. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama K3S pada tahun 2018 sampai 2023 dengan kerugian keuangan negara senilai 1 kuadriliun. Ada 6 orang dari PT Pertamina Subholding dan 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya adalah Maya Kusmaya MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga dan Edward Kohn AC selaku VP Trading Operasional PT Pertamina Patraniaga. Direktur Penyidikan Pata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan Maya dan Edward terlibat praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Hasil penyidikan adalah RON 90 atau yang di bawahnya itu fakta yang ada di transaksi RON 88 premium di blending atau dioplos dengan RON 92 Pertamax dan dipasarkan seharga RON 92. Ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar dikutip dari Antara Kamis 27 Februari 2025. Modusnya merujuk pemberitaan Antara kasus korupsi Pertamina Patraniaga bermula pada tahun 2018 sampai 2023 ketika PT Pertamina Persero wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun terjadi pengondisian rapat optimasi hilir yang digunakan untuk menurunkan produksi kilang yang menyebabkan produksi minyak bumi dari dalam negeri menjadi tidak terserap seluruhnya. Pengondisian tersebut dilakukan oleh Dirut Pertamina Patraniaga Rifab Sihaan, VP PT Kilang Pertamina International Agus Purwono, dan Direktur PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin. Dilansir dari Antara Kamis 27 Februari 2025, perbuatan Rifa, Agus, dan Sani membuat pemenuhan minyak dalam negeri dilakukan secara impor. Dari situlah para tersangka dengan sengaja menurunkan produksi kilang dan menolak produksi minyak mentah dari dalam negeri. PT Kilang Pertamina International kemudian mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patraniaga mendatangkan produk kilang. Namun harga pembelian impor tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri.
Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa selaku dirut melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya produk minyak yang dibeli adalah RON 90 pertalit atau yang lebih rendah. Modus tersebut baru diketahui Kejagung setelah memeriksa dan menetapkan Maya serta Edward sebagai tersangka. Kedua tersangka dengan persetujuan Rifa melakukan pembelian RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang.